Halo semuanya, dengan saya Mariel. Kali ini kita mulai menceritakan tentang pandemi. Seperti yang kita ketahui, banyak dari orang-orang kehilangan pekerjaan, bahkan yang mungkin bisa membuat mereka lebih merasa tertekan atau bahkan stres, yaitu kehilangan pekerjaan yang mereka sangat cintai. Bahkan mungkin dari beberapa dari mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, mungkin itu pasangan yang meninggalkan mereka dikarenakan kehilangan pekerjaan ini, atau mungkin bagi yang sedang remaja, yaitu pacar yang mungkin meninggalkan dengan tanpa ada kabar, dengan begitu saja. Atau dari beberapa dari mereka ada yang mengalami sakit karena melihat situasi ekonomi yang tidak pernah stabil, bahkan lebih tidak membaik, lebih memburuk. Mereka menjadi jatuh sakit, dipenuhi dengan beban emosional yang tidak kunjung padam. Sekarang kita sudah mengetahui pentingnya sehat. Karena jika kita belum siap secara mental, atau kita masih dihantui dengan pikiran yang penuh dengan stres, atau beban yang berat, itu akan membuat kita makin tidak siap untuk mau melanjutkan hidup kita di masa pandemi yang berat ini. Bahkan mungkin kita masih mau melanjutkan, tetapi kita selalu merasa buntu, stagnan, tiada jalan, dan yang kita tahu ketika kita tertekan atau mengalami stres berat, ataupun hanya stres ringan, kita menjadi tidak bisa melayani orang-orang di sekitar kita dengan lebih. Hal itu sangat berpengaruh bagi mereka, ya, sangat berpengaruh. Mungkin anak kita membutuhkan bantuan kita, dan mungkin mereka membutuhkan dukungan sosial dari kita. Mungkin anak-anak kita memiliki masalah, tetapi karena kita belum membereskan apa yang ada di tangan kita, belum membereskan pikiran-pikiran kita, dan akhirnya itu berpengaruh kepada mereka. Nah, sekarang gimana ya cara mengurangi stres? Tapi bukan dari nasihat orang awam, tapi nasihat dari pakar psikolog yang sudah terbukti menyembuhkan pasien selama bertahun-tahun. Cara yang pertama, coba Anda pandangi pohon-pohon, ya, lalu fokus ke langit-langit, lalu Anda lihat pola-pola apa sih yang membentuk awan itu. Mungkin polanya ada yang melengkung ke kanan, tapi ada juga yang melengkung ke kiri. Ada yang melengkung sedikit di atas, tapi di bawah dia agak tajam seperti mengarah ke garis yang hampir lurus atau dan sebagainya. Mulailah hayati. Dan penelitian sains mengatakan bahwa apa yang kita lihat itu berpengaruh terhadap bagaimana cara respon kita, ya, bagaimana cara berpikir kita. Seperti contoh, ya, telah ditemukan bahwa ketika kita melihat pohon-pohon yang hijau atau tanaman yang hijau-hijau, ya, seperti yang bisa lihat di belakang, itu semua akan merangsang bagian otak kita yang bertanggung jawab terhadap kreativitas, dan itu akan membuat kita lebih kreatif, ya. Dan juga apakah melihat berita-berita itu sangat berpengaruh bagi kita? Ya, usahakan seminimal mungkin Anda menghindari berita. Memang sebenarnya kita kadang memerlukan, tetapi sebenarnya kita perlu membatasi, karena apa yang kita lihat, berita itu seperti
dipenuhi dengan hal-hal yang bisa membuat kita takut, berita itu memicu sense of fear kita, dan ketika kita takut, kita akan menjadi lebih stres. Bahkan mungkin memiliki stres-stres yang sebenarnya tidak begitu penting. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, sebenarnya bibir ini terlihat sepele ya, hal yang remeh. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah di dalam bibir Anda itu mengandung banyak saraf, berjuta-juta saraf, saraf parasimpatetik. Nah, bagaimana agar saraf parasimpatetik bekerja? Sehingga Anda bisa mengambil keuntungan darinya. Yaitu coba sentuh seperti ini, sentuh dengan 2 jari, mungkin 5 menit, atau katakanlah tidak lama, katakan Anda perlu 10 menit, ya. Saat Anda menyentuh bibir Anda seperti ini, dan agak sedikit ditekan, itu akan membuat susunan saraf-saraf yang ada di sini akan terhubung ke bagian tubuh lain, terutama otak, agar memerintahkan otak untuk otak memerintahkan ya, maksudnya otak memerintahkan badan agar memproduksi hormon-hormon yang buat kita rasa gembira, sebenarnya bahagia juga, yaitu hormon-hormon oksitoksin dan dopamin. Oke, bagaimana saat Anda stres? Saat stres, coba fokus dan katakan pada hati, fokus melihat objek yang ada di sekitar Anda, coba katakan apa warnanya dan apa bentuknya. Misalnya, seandainya di dekat saya ada sofa, lalu saya mengatakan, oh, warna dari sofa ini pink dan bentuknya bulat, penuh volume, karena di dalamnya ada silikon. Oh, mungkin katakan sesuatu yang unik tentang objek itu. Misalnya ada mainan di dekat saya, mainan anak. Lalu saya mengatakan, oh, mainan ini warnanya hijau, bentuknya seperti bintang, mengingatkan saya pada kenangan saya waktu kecil melihat bintang jam 2 pagi di depan rumah. Ya, itu contoh hal kecil yang mungkin Anda bisa lakukan ketika menemukan objek-objek di sekitar Anda. Cara ini adalah terapi sederhana, terapi mental state, ya, untuk mengalihkan pikiran Anda dari masalah. Oke, yang berikutnya, bagaimana jika kita lagi dalam keadaan tenang? Mungkin Anda sedang bisa merasa bebas, tidak dihantui oleh masalah, dan mungkin Anda lebih bisa mengontrol pikiran, atau mungkin masalah sudah selesai. Nah, manfaatkan waktu itu untuk ambil resiko. Ya, contohnya coba untuk bersikap lebih berani dalam hal vokal terhadap bos yang selama ini menurut Anda sangat sulit dihadapi atau diajak komunikasi. Misalnya untuk mengatakan apa yang Anda keluhkan dari satu klien, ya lebih baik kliennya tidak banyak karena itu akan mengganggu hubungan Anda dengan orang tersebut. Dan juga yang berikutnya itu seperti contoh Anda lebih berani dalam hal mengatakan bagaimana cara menyelesaikan proyek ini, tetapi dengan cara Anda yang mungkin selama ini atasan Anda belum setuju, ya, atau bahkan menentang Anda dalam hal itu, ya. Atau jika Anda punya dana lebih, Anda coba sport yang menantang, misalnya panjat tebing. Pastikan bahwa ketika melakukan ini, Anda merasa nyaman dan merasa yakin untuk mengeluarkan dana lebih, ya. Dan Anda merasa bahwa Anda secara finansial sudah lebih secure, ya, dan tidak ada orang-orang lain yang merasa terganggu, mungkin keluarga yang merasa terbebani dan sebagainya macam. Yang ketiga,
itu yang perlu kita lakukan adalah mencari dukungan sosial. Tetapi dari orang-orang yang Anda lebih percayai, misalnya teman-teman tertentu, karena tidak semua teman itu tidak baik, tidak semua teman itu baik. Kita masih beroleh kesempatan dari sebagian mereka yang mungkin 1-2 orang itu masih bisa kita andalkan untuk kita mulai bisa cerita kepada mereka. Tidak perlu banyak, kita yakin kita bisa optimis walaupun hanya 2 orang atau bahkan 1 orang saja yang bisa kita ajak cerita. Nah, gunakan kesempatan itu untuk Anda menumpahkan perasaan Anda, perasaan sedih Anda, perasaan kekesalan Anda, apa yang membuat Anda kesal, apa yang membuat Anda kecewa, atau mungkin Anda pernah merasa dihina oleh seseorang, atau dimanfaatkan oleh seseorang, atau Anda juga bisa mengatakan unek-unek Anda sepanjang itu tidak banyak, supaya itu tidak mengganggu hubungan sosial yang Anda sedang bangun. Nah, rasa melampiaskan ini sebenarnya terbukti menyehatkan jiwa manusia. Nah, Anda bisa ceritakan apa yang Anda tidak suka. Anda juga boleh tanya bagaimana prinsip mereka, yaitu teman-teman tersebut, dalam menghadapi masalah yang sama seperti Anda alami. Nah, yang berikutnya, ini merupakan self-therapy. Ya, sangat sederhana, Anda bisa lakukan sendiri tanpa harus pergi keluar menjumpai seseorang dan sebagainya, ya, yaitu cobalah untuk mengganti password IG atau Facebook Anda setiap kali Anda mengalami masalah yang berat, masalah yang menurut Anda perlu selesaikan supaya itu tidak menghantui Anda. Karena memang pada dasarnya sebuah prinsip hidup yang tidak kita bisa terima itu akan terus menghantui kita, dan itu akan membuat beban emosional yang terlalu berat. Ya, ada kalanya kita dituntut untuk mengikuti prinsip hidup orang, tetapi ada kalanya kita harus mengikuti prinsip hidup karena kita yakin bahwa itu adalah prinsip yang benar, sekalipun orang-orang di luar sana tidak melakukan prinsip itu atau menentang itu. Karena pada dasarnya hidup ini kita harus melakukan apa yang kita yakini dulu, apa yang kita jadikan prinsip atau pegangan hidup, apa yang menurut kita benar dulu, baru kita mengikuti orang lain. Kalau kita mengikuti orang terlebih dahulu, ya, standar mereka mungkin terlalu tinggi buat kita, atau standar mereka terlalu jauh di bawah, dan mungkin seperti contoh, Anda tidak menyukai kinerja mereka yang tidak baik, dan sebagainya macam. Itu kedua-dua itu akan menciptakan beban emosional yang makin berat, ya. Nah, oleh karena itu pastikan dari diri kita dulu, baru kita bisa menerima apa opini, pendapat orang, atau cara orang melakukan pekerjaan mereka. Misalnya cara orang melakukan bagaimana memasarkan produk-produk bukan dari cara-cara psikologis, tetapi dengan cara-cara pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Nah, atau dan sebagainya macam, ya. Dan pastikan Anda yakin terhadap diri Anda dulu. Karena kita manusia diciptakan berbeda-beda. Mungkin mereka lebih kuat di sana. Jadi supaya itu tidak membuat kita kecewa karena diri kita tidak kuat di sana. Atau mungkin mereka tidak memiliki masalah yang lebih banyak daripada kita. Lalu itu bisa saja membuat kita kecewa. Atau ya seperti yang kita ketahui bahwa kita dan teman-teman kita memiliki teman-teman kerja, ya. Teman-teman kerja semuanya memiliki pengalaman yang berbeda. Mungkin mereka lebih maju duluan atau ternyata kita yang lebih maju duluan. Oleh karena itu, supaya tidak menciptakan gap di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ya.
Oke, sekarang coba yang perlu Anda lakukan adalah coba ganti password. Katakanlah itu misalnya IG atau Facebook Anda yang mencerminkan masalah yang paling membuat Anda sedang trauma. Misalnya jika Anda baru diputusin, bahkan diselingkuhi pasangan. Nah, password yang lama coba diganti dengan yang baru supaya Anda mengingat itu dan membuat Anda sadar bahwa Anda harus berkomitmen untuk mengampuni dia atau melupakan dia. Coba buat uh, password yang mudah, tidak usah panjang-panjang, tapi jelas. Seperti contoh coba cari pacar lain, atau semua akan indah pada waktunya, atau saatnya untuk move on ya. Nah, atau mungkin Anda mengalami masalah, yaitu contohnya uh, Anda difitnah teman pekerjaan, atau bahkan dimaki-maki, dihina oleh atasan sendiri yang selama ini Anda kasihi, Anda sudah menaruh kepercayaan kepadanya. Ya. Penelitian dalam psikologi, dalam sosiologi menyatakan bahwa orang yang melukai itu sebenarnya adalah orang yang sudah dilukai duluan. Bisa dalam hal yang sama, misalnya orang yang suka memfitnah, orang yang suka menggulingkan usaha orang itu sebenarnya dia karena sudah beberapa kali merasa pahit karena usahanya dibuat hancur, dibuat bangkrut, contohnya ya, oleh orang lain atau perusahaan lain. Lalu dia melampiaskannya kepada kita, ya. Atau misalnya orang yang rentan menyelingkuhi itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka sudah mengalami kecelakaan berat karena sering diselingkuhi. Nah, orang yang melukai pasti akan melukai kembali. Orang yang dilukai pasti akan melukai kembali. Nah, oleh karena itu, satu hal yang bisa membuat Anda sembuh adalah coba kita pikirkan bahwa contohnya ketika kita direndahkan teman-teman sekerja, contohnya sampai suara dengan nada yang tinggi, suara yang terdengar sampai kemana-mana, ke lingkungan kantor yang lain, ya. Kita boleh berpikir secara analogi. Oh iya, mungkin dia sudah berulang kali diperlakukan secara tidak enak sebelumnya di tempat sebelumnya, atau mungkin dia baru berkelahi atau baru mengalami pertengkaran dengan orang-orang lain yang mungkin banyak, tidak hanya satu orang. Mungkin dia baru mengalami perceraian sehingga dia mengalami stres, lalu dia memaki-maki saya, menghina saya, contohnya ya. Oke, kita sudah tahu tentang itu semua. Dan yang paling penting adalah pelukan. Apakah Anda tahu bahwa pelukan adalah obat? Nah, penelitian sains menunjukkan bahwa memeluk seseorang tentunya yang membuat Anda merasa lebih nyaman, Anda merasa yakin untuk mau percaya dia, bukan sembarang orang, ya. Memeluk seseorang itu membawa hormon kesenangan karena badan kita dapat meresponi dengan benar saat kita memeluk seseorang. Ya, ketika kita memeluk seseorang, badan kita akan memproduksi hormon yang sehat yang namanya oksitoksin. Oksitoksin ini dilepaskan dari otak yang membuat kita jadi lebih pulih, bahkan bisa fokus. Ketika hormon ini tidak cukup, kita kurang fokus, itu yang membuat kita tidak bisa mengalihkan pikiran ke hal-hal yang lebih baik, tapi hanya tertumpu dan terstak oleh masalah-masalah sendiri. Nah, hal ini, hormon ini maksudnya, hormon ini juga bisa kita dapat ketika kita memelihara hewan peliharaan. Seperti contoh, saat kita memandikan, saat kita memeluk hewan yang kita sukai, atau mengajak hewan peliharaan untuk jalan-jalan sore keluar sambil olahraga jogging, kita tidak hanya mendapat kesehatan dari
apa yang kita lakukan dalam olahraga itu, tapi juga mendapat kesehatan saat kita berinteraksi. Nah, tanpa hormon oksitoksin, dopamin, serotonin, itu badan kita tidak mampu untuk termotivasi, bahkan untuk melakukan hal-hal yang lebih, ya. Oke. Mungkin Anda sudah tahu berbagai macam penyakit gangguan ya, gangguan mental, seperti contoh skizofrenia, bipolar disorder, dan sebagainya macam. Nah, jika Anda tahu seseorang yang mengalami skizofrenia, bagaimana cara untuk bisa lebih pulih dari skizofrenia? Karena skizofrenia ini terkenal dengan mereka yang mendengar suara-suara yang membuat kesan, seperti contoh, kamu akan jatuh, kamu akan bangkrut, kamu akan gagal, kamu akan dikhianati dia. Nah, suara-suara yang mengancam pikiran, mengancam dirinya. Nah, bagaimana untuk pulih tahap demi tahap? Ini membawa pemulihan yang sangat besar. Contohnya, kita harus pergi untuk baca apapun, misalnya dari laptop atau dari HP, apapun yang kita baca, misalnya rubrik kesehatan atau rubrik keuangan, kita harus membacanya sampai suaranya itu benar-benar bisa didengar oleh telinga kita, sampai suara-suaranya itu sedikit lebih terdengar, sepanjang itu tidak mengganggu orang-orang yang di sekeliling kita. Atau cobalah untuk kita bernyanyi di sepanjang lorong rumah, atau bernyanyi saat melakukan apapun yang memungkinkan kita untuk bisa bernyanyi. Contoh menyanyi sambil masak, menyanyi sambil menyapu rumah, itu sangat menyehatkan pikiran kita, sehingga kita tidak fokus lagi kepada suara-suara yang mengganggu, yang membuat kita semakin berbeban berat, suara-suara yang bisa membuat kita bingung atau membuat takut. Sehingga ketika kita sudah berhasil mengatasi rasa takut itu tidak akan membuat persentase stres kita makin banyak. Oke. Nah, itu adalah beberapa self therapy yang bisa Anda lakukan di rumah. Ya. Dengan self therapy ini Anda tidak perlu jauh-jauh untuk mencari seseorang yang dipercayai seperti contoh psikolog untuk memulihkan, tetapi Anda bisa coba sendiri dengan self therapy ini. Anda juga jadi tidak harus menghabiskan banyak uang untuk pergi ke psikolog. Anda tidak harus menghabiskan banyak waktu dengan perjalanan yang jauh hanya untuk menemui psikolog. Oleh karena itu, saya yakin Anda akan mengikuti scene yang berikutnya. Scene ini akan saya tampilkan. Saya percaya itu akan membantu Anda untuk lebih sembuh, untuk mengurangi tingkat stres Anda yang begitu berat. Terima kasih. Saya yakin Anda sembuh. Kita sama-sama sembuh. Sampai jumpa di lain waktu.